Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Hari ini kita akan berbicara mengenai apa yang diajarkan Teresia Lisieux menjadi seperti seorang anak kecil yang mengharapkan segalanya dari bapaknya. Teresia Lisieux mengatakan dia ingin tetap menjadi kecil, karena kalau dia menjadi kecil, maka dia akan menerima segala-galanya dari bapaknya. Dan dia katakan dia mau menjadi seperti seorang pengemis kecil yang mengulurkan tangan kepada Allah Bapanya di surga, dan dia tahu bahwa Allah Bapanya akan memberikan apa yang dia minta, karena Engkau ya Bapa adalah Allah yang maha baik. Demikian kata Santa Teresia Lisieux. Kita kenal Santa Teresia Lisieux sebagai orang kudus dengan jalan kecilnya. Dia adalah seorang santa yang sangat muda, belia, dengan jalan-jalan yang sederhana mengajarkan cara-cara yang begitu jenius untuk memenangkan hati bapaknya, untuk dapat sampai kepada kekudusan yang sangat tinggi. Buktinya dia menjadi orang kudus yang sangat besar. Dia menjadi pelindung para misionaris, padahal dia nggak pernah keluar dari biara loh. Kata Teresia Lisieux, dia sangat sadar bahwa dia itu lemah. Tapi di pihak lain dia mengatakan kepada kita lewat ajarannya, lewat hidupnya, bahwa janganlah kita pernah takut mengharapkan apapun dari Allah Bapa kita. Dan janganlah takut untuk memohon banyak dari Bapa. Teresia Lisieux juga tidak takut menderita. Kadang-kadang saya berpikir kalau kita melayani Tuhan, banyak godaan, banyak kesukaran, banyak pencobaan, banyak kesulitan. Atau kita perlu banyak berkorban juga, baik itu waktu, tenaga, pikiran, materi. Namun setelah dijalani selama saya melayani Tuhan lebih dari 28 tahun, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan itu selalu memberikan rahmat yang saya butuhkan. Ketika saya sudah berkomitmen untuk melaksanakan satu tugas, dan saya dalam kondisi yang rasanya saya tidak siap. Kalau mau dikatakan siap itu kayaknya nggak pernah siap ya. Kalau disuruh mengajar kayaknya kok masih aja saya kurang persiapan. Kurang hafal, kurang paham, contoh-contoh yang paling tepat untuk audiens ini seperti apa. Saya rasanya nggak pernah sepenuh-penuhnya itu tahu. Jadi persiapan yang saya lakukan itu ya persiapan dari segi waktu. Saya sudah rencanakan 1 minggu, 2 minggu sebelumnya. Saya sudah mencoba untuk membuat outline, mencoba mengaplikasikannya dalam hidup saya sendiri. Apa yang saya ajarkan bisa nggak ya saya lakukan. Hanya itu. Tetapi selanjutnya ketika saya menyampaikan, saya berbicara kepada orang lain, membagikan apa yang saya sudah persiapkan, itu benar-benar saya hanya mengandalkan pertolongan Tuhan agar apa yang saya sampaikan ini bisa sesuai dengan kebutuhan umat yang mendengarkan atau bisa memenuhi kerinduan hati mereka. Itulah yang saya mohon kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus senantiasa menolong saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya siapkan dengan ditambahi contoh-contoh yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Jadi kita tidak perlu takut untuk melangkah di dalam iman kalau kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini tulus untuk membagikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Teresia Lisieux juga percaya ketika dia mengalami kesukaran, dia akan mendapatkan juga banyak rahmat dari Tuhan. Dia juga mempunyai kerinduan yang besar untuk menderita. Teresia Lisieux katakan bahwa dia ingin sekali cepat masuk surga supaya ketemu dengan Yesus. Artinya dia pengen cepat mati kan? Karena dia percaya dia masuk surga. Nah, namun setelah dia semakin berkembang di dalam kepasrahannya, di dalam iman dan pengharapannya, di dalam kasihnya kepada Tuhan, akhirnya dia mengatakan, saya hanya menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak mau masuk surga lebih cepat 1 menit pun kalau itu bukan kehendak Tuhan. Demikian kata Teresia Lisieux. Jadi dalam perkembangan hidupnya akhirnya dia nggak mau lagi, ya walaupun dia awalnya kepengen ya, karena dia kepengen cepat bersatu dengan Tuhan, tapi dia menyadari kalau itu bukan kehendak Tuhan, saya juga nggak mau. Jadi yang saya inginkan hanyalah kehendak Tuhan. Itulah kepasrahan cinta kasih. Pasrah karena dia penuh percaya kepada Tuhan.
itu bermuara pada hanya menginginkan untuk melakukan kehendak Allah. Hanya menginginkan apa yang menjadi kehendak Allah di surga. Sebagaimana Yesus juga, dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, Teresia Lisieux juga menunjukkan kepasrahannya yang total itu dengan mau hidup di saat ini. Dia mengatakan hanya ini yang aku punya saat ini. Dia tidak mau dikekang atau diikat oleh pengalaman masa lalu. Banyak dari antara kita yang mungkin belum bisa move on dengan sakit hati kita pada mantan apa aja lah ya, mantan sahabat, mantan suami, mantan pacar, atau mantan pasangan kita. Kita nggak bisa move on dari orang yang menyakiti kita. Kalau kita melepaskan pengampunan, yang happy itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kalau kita memegang sakit hati, yang sengsara itu kita, bukan orang itu. Saya pun dulu pernah mempunyai sahabat yang mengkhianati saya dan memfitnah saya. Dan saya merasa sakit hati untuk waktu yang cukup panjang. Sampai pada suatu saat saya mengikuti sebuah retret. Dan di situ saya ada kesempatan untuk diminta membasuh kaki seorang yang kita anggap orang yang telah menyakiti kita. Jadi kita di situ dibantu ya dengan orang lain yang kita bayangkan ini orang yang menyakiti hati kita. Dan kita basuh kakinya dengan air. Waktu itu saya menolak keras. Saya pikir loh kok enak banget ya. Dia nyakitin aku terus aku mau basuh kakinya. Namun karena yang lain mengakukan, saya juga sungkan dan terpaksa melakukan. Dan saya terpaksa mengucurkan air di kaki orang yang saya bayangkan sebagai sahabat yang pernah menyakiti saya itu. Lalu setelah saya membasuh kakinya, ternyata pada saat itu juga hati saya itu yang dibersihkan dari rasa sakit hati, dari jengkel, dari amarah, benci, dan dendam. Ternyata ketika saya membasuh kaki orang yang saya anggap sebagai orang yang menyakiti, itu hati saya sendiri yang dibersihkan. Hati saya yang dikucuri air sejuk. Sehingga saya bisa melepaskan pengampunan. Dan saya bersyukur bahwa saya sudah bisa memperbaiki relasi saya dengan sahabat saya itu. Ya, saya bersyukur bahwa relasi kami baik lagi sebelum akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, hidup pada saat ini tuh tidak usah khawatir akan apa yang terjadi di masa depan. Karena ketika kita terlalu khawatir akan hal-hal yang belum tentu terjadi, kita kehilangan banyak sekali kesempatan untuk menerima berkat Tuhan, rahmat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan pada saat ini. Ya, jadi tidak terikat oleh masa lalu yang tidak mungkin lagi kita sesali, kecuali kita mau melakukan pengampunan, melupakan, melepaskan, ya. Dan kita tidak dihantui oleh rasa takut di masa depan untuk hal-hal yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Hidup pada saat ini adalah bentuk kepasrahan total kepada Tuhan, bahwa kita mau menikmati saat ini. Kata Teresia Lisieux, jalanku semata-mata adalah kepercayaan dan cinta kasih. Bila kita percaya sebagai seorang anak-anak dan kita melemparkan dosa kita ke dalam lautan api kerahiman Tuhan, maka pada saat itu juga semua dosa kita dilenyapkan. Nah, keadilan Allah itu menolong Santa Teresia Lisieux untuk percaya bahwa Allah itu tidak hanya menghukum orang berdosa setimpal dengan dosanya, tapi juga melihat maksud-maksud baik, niat-niat baik, usaha-usaha kita untuk menjadi baik. Walaupun mungkin kadang-kadang kita harus jatuh, kita gagal lagi, kita tidak sempurna, kita nggak sampai menyelesaikan niat atau komitmen kita. Tetapi niat kita itu pun sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian kata Santa Teresia Lisieux. Jadi kemurahan Tuhan dan keadilan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sukacita yang besar bagi Teresia Lisieux. Dia selalu bisa melihat jalan untuk bisa melihat sifat dan kasih Allah itu untuk menolong dia semakin percaya, semakin mempercayakan hidupnya dan memasrahkan hidupnya kepada Tuhan.
Dia katakan bahwa Tuhan itu mengerti kerapuhan kodrat kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, Teresia yakin sekali Allah itu tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahan kita. Tapi Teresia Lisieux bersandar pada kemahakuasaan Allah. Jadi dia tidak melihat bahwa keberhasilannya untuk mengikuti Tuhan, untuk melakukan perbuatan baik, itu adalah karena jasanya. Tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Santa Teresia Lisieux juga mengatakan, semakin orang percaya kepada kebaikan Tuhan, semakin besar pula keberaniannya untuk melakukan karya-karya Allah. Dan dia juga katakan, kalau kita berani untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rasanya melampaui kemampuan kita, maka sebenarnya kita juga itu adalah termasuk orang yang rendah hati. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan segalanya di dalam diriku yang kecil, di dalam diriku yang rapuh, di dalam diriku yang tidak sempurna dan lemah ini. Dia percaya bahwa dia nggak berdaya. Tapi di lain pihak dia percaya sekali bahwa Allah itu sangat baik dan tidak terbatas kebaikannya. Jadi kepercayaan Teresia Lisieux itu tidak terbatas kepada Allah. Hal ini yang membuat dia semakin melekat lagi kepada Allah. Teresia juga sangat rindu untuk menjadi kudus, tetapi dia tahu dia lemah sekali. Oleh sebab itu dia hanya bisa berharap kepada Allah untuk mengangkatnya naik. Dia katakan dia seperti anak kecil dan Yesus itu seperti lift yang mengangkat dia untuk mendekat kepada hatinya. Teresia percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kalau kita menanggung banyak kesukaran di dalam mengikuti Dia. Dan teladan Teresia Lisieux adalah Yesus sendiri yang melakukan kehendak Bapanya. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Demikian juga yang dilakukan oleh Teresia Lisieux. Dia mau percaya, ya, dan dia katakan kehendak Tuhan itulah yang menjadi kehendaknya. Teresia juga mengatakan bahwa jiwa-jiwa yang dilumpuhkan oleh ingatan akan dosa, bahwa Tuhan berlaku adil, memberi hukuman, tapi kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu mengakui niat-niat kita untuk menjadi baik. Dia penuh belas kasihan, kelembutan, lambat menghukum, dan melimpah dalam belas kasihan. Dan di akhir hidupnya, ketika dia mengalami malam gelap, ketika dia mengalami kekeringan rohani, ketika dia merasakan ditinggalkan oleh Allah, dia bisa tetap mengatakan, Yesus, aku mencintaimu. Karena dia benar-benar sudah melatih dirinya untuk tidak terikat pada upah. Ya, jadi dia nggak mau mengikuti Yesus itu karena upah. Betul-betul demi Yesus sendiri. Jadi ketika segalanya itu hilang, apapun hilang, dia masih tetap punya iman itu. Walaupun dia nggak pernah melihat Yesus, dia memang tidak mengharapkan segala-galanya berkaitan dengan hadiah atau berkat, tetapi hanya Yesus saja, itulah yang dia mau kasihi. Ya. Nah, jadi dia bilang tidak seorang pun yang bisa menakut-nakuti aku, sebab aku tahu apa yang kupercayai tentang kerahiman Bapa. Saya tahu bahwa dosa yang banyak itu, kalau aku punya kelemahan, dalam sekejap itu seperti setitik air dilemparkan dalam lautan kerahiman kasih Bapa, ya. Dan dia percaya sekali bahwa ketika dia jatuh di dalam dosa, dia punya kesempatan untuk datang cepat-cepat berlari kepada Bapanya yang penuh kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita membawa segala kelemahan kita, segala kerapuhan dan dosa kita. Apabila Anda saat ini mengalami bahwa hidup Anda itu sepertinya sudah gagal, hancur karena dosa kita atau karena dilukai oleh orang lain, maka saat ini mari kita bersama-sama masuk di dalam doa dan kita belajar dari Teresia Lisieux bagaimana dia mau melepaskan segala memori masa lalu yang buruk, dan kita saat ini mau menerima berkat, pemulihan, dan rahmat dari Tuhan sendiri. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pandanglah kami anak-anak-Mu saat ini, kami yang begitu rindu untuk mengalami kembali kasih-Mu di dalam hidup kami yang saat ini kering, gelap, dan seakan-akan tidak ada harapan. Namun kami mau mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah kekurangan dalam kasih-Mu bagi kami. Engkau mencurahkan kasih-Mu melimpah bagi kami. Namun seringkali kami yang menutup diri, kami yang menutup hati kami, dan kami yang merasa tidak layak untuk dikasihi. Kami yang membatasi karya-Mu di dalam hidup kami. Kami yang membatasi kasih-Mu untuk memperbaharui kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun saat ini. Lepaskan kami dari segala pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Engkau. Pemikiran-pemikiran yang negatif. Pemikiran bahwa Engkau menghukum kami. Dan bahwa Engkau tidak lagi membuka pintu pengampunan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau bangkit dari keterpurukan kami. Dan kami mau kembali mempercayai kerahiman-Mu atas kami. Dan bahwa Engkau sungguh-sungguh terlebih dahulu mencari kami ketika kami tersesat. Engkau mendatangi dan berlari kepada kami untuk menghampiri, mengangkat kami kembali menjadi anak yang Kau kasihi. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan-Mu. Kami membawa kepadamu segala beban-beban di hati kami, segala luka-luka di masa lalu, segala dendam, kemarahan, dan kelemahan kami mau lepaskan Tuhan. Saat ini di bawah kaki-Mu Yesus, kami mau lepaskan segala keterikatan kami pada memori-memori kami yang buruk di masa lalu, akan pandangan-pandangan kami yang negatif tentang diri kami sendiri, bahwa kami tidak layak untuk dicintai oleh-Mu atau oleh orang lain, karena kami sudah begitu banyak disakiti. Akan pandangan kami yang negatif tentang orang lain, bahwa orang lain hanya memanfaatkan kami, sehingga kami menutup diri terhadap pergaulan. Kami tidak mau lagi mendekat kepada orang-orang yang mencoba untuk memberikan perhatian dan kasih kepada kami secara tulus. Kami selalu berprasangka yang buruk dan negatif. Tuhan, ampuni kami. Lepaskan segala prasangka-prasangka negatif dari dalam pikiran kami. Dan kami juga mau mengampuni diri kami karena telah menyepelekan, kami telah membuang begitu banyak rahmat yang terus Kau curahkan dalam hidup kami. Kami memandang kehidupan ini begitu negatif. Kami selalu banyak mengeluh Tuhan dan kurang bersyukur karena kami melihat hidup ini tidak adil. Orang lain selalu mendapat keberuntungan sedangkan kami tampaknya selalu sial. Tuhan, kami mohon ampun karena selama ini kami begitu memusuhi kehidupan. Kami seakan-akan tidak mau menikmati apa yang baik yang Tuhan berikan, walaupun itu kecil di dalam kehidupan kami. Akhirnya Tuhan, kami juga mohon ampun kalau selama ini kami berpandangan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak adil. Engkau adalah Allah yang pilih kasih. Engkau adalah Allah yang lambat memberi pertolongan dan selalu terlambat. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami kurang sabar untuk melihat bahwa Engkau sedang memberikan kami pertolongan demi pertolongan. Engkau sedang menumbuhkan kesabaran dan iman di dalam diri kami. Engkau sedang menumbuhkan karakter kami, supaya kami bukan menjadi anak-anak yang gampang, tetapi anak-anak yang berkarakter kuat dan mempunyai iman yang teguh dan berakar. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mau melihat Tuhan, belas kasih-Mu yang tidak terbatas atas diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, karena Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kepada kami pengampunan, Engkau memberkati kami melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat
Berjumpa kembali, selamat melanjutkan tugas Anda masing-masing. Sampai berjumpa kembali saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan.